Halo, selamat datang kembali di Berkicot. Kali ini gue sendirian banget nih, lagi bapil ya, bantuan pilkada kan, pokoknya itu bantuan pilkada dia ngeri banget. Lagi sakit ya, lagi pilek, lagi musimnya nih kan, siapa nih teman-teman nih yang ngalamin pilek juga kan, badan lemes, panas gitu kan. Ya gue kemarin juga sempet kayak gitu sih, cuman ya udah sembuh lumayan lah. Nah kali ini gue mau bawain intis sendirian nih guys, kan main nih baru kali ini. Ini gue jadi ngebacain, kemarin kan ada jenis-jenis santet ya. Jenis-jenis santet itu belum semua kita kulik. Nah sekarang gue mau ngebahas sisanya nih. Nah di sini tuh ada 5 guys, ada 5 santet. Yang pertama itu ada santet Banyuwangi, yang kedua itu santet lepas apa lepas, gue nggak tahu udah bahasanya gimana ya kan. Yang ketiga tuh santet Kodam. Bukan Kodam Metro Jaya ya, ini Kodam doang jin. Yang keempat tuh santet Buhul Cacing Abin. Ilah, Cacing Abin ini kota kali lah. Dan nomor 5 ini santet Brojo anjay. Nah sebelum kita ngebahas, jangan lupa di like, comment, subscribe dulu biar kita sampai 1000 di tahun ini guys. Dengan sangat bangga, anjas sangat bangga ya kan. Langsung aja tanpa berlama-lama kita lanjut masuk ke materinya. Di pertama ini ada santet Banyuwangi, yang dimana jadi salah satu jenis santet dari Jawa Timur ya. Yang dimana santet ini bisa menyerang alat kelamin baik pria maupun wanita gitu kan, di bawah apa ya, alam sadar kayak hipnotis begitu ya kan. Yang dimana kayak mindset aja gitu, kayak ya lu pokoknya gue tuh lu bakal kenapa-napa ya gitu ya, bisa jadi kayak gitu ya. Tapi katanya ini ada jin yang mengunci alat kelaminnya gitu. Gue juga masih rancu sih ya dibilang mengunci. Dan artinya kan mengunci itu diapain tuh, nggak bisa digunakan kembali atau gimana, gue juga kurang paham ya. Jadi katanya nih si pria ini tuh kalau udah terikat suatu perjanjian antara pria dan wanita atau wanita dengan si pria gitu ya, itu tuh nggak bisa selingkuh katanya sih gitu. Yang dimana tuh untuk menjalani si praktek santetnya ini, salah satu pelakunya baik si pria maupun wanita ini itu harus berhubungan badan guys. Bos gimana ya, aneh juga nih, tapi nyata juga sih gitu kan. Katanya nih kalau bagi si pria efeknya itu ya kayak nggak bisa berdiri, nggak berkembang kalau pria kayak gitu. Terus katanya lagi santet ini cukup berbahaya. Kalau udah kena santet itu ya balik lagi ya, tadi itu kayak mati itu burungnya, itu nggak bisa diapa-apain dah gitu. Tapi kalau buat segi dari efek dari kasih wanita, gue juga belum tahu sih itu efeknya kayak gimana. Mungkin karena baik lagi ya, kalau pria kan bisa selingkuh, gampang selingkuh ya kan. Kalau wanita kayaknya enggak gitu. Tapi gue pernah sempet dengar nih, ini dulu ada nih, gue sempet dulu tuh zaman gue SD itu ada majalah misteri gitu. Jadi tuh si majalah misterinya ini suka mengutip cerita-cerita horor gitu. Nah jadi cerita-cerita horornya ini dikutip dari manusia, seorang pria yang bekerja di luar pulau gitu. Jadi ini si pria ini berasal dari Jawa. Nah kebetulan kerja di Kalimantan guys gitu. Dah mereka kebetulan si pria ini nih udah berumah tangga, jadi dapat tugas nih ceritanya ke Kalimantan. Berangkatlah dia ke Kalimantan, entah mengerjakan proyek apa gue nggak tahu, gue lupa juga ceritanya. Tapi gue ingetnya tuh si pria ini
itu kayak menyukai atau seneng sama wanita sana gitu, yang dimana akhirnya dinikahin lah gitu, dinikahin atau bisa dikatakan dipacari ya tuh. Nah dari kejadian itu, karena mungkin saking cintanya itu kayak nggak pulang-pulang gitu, kayak nggak inget pulang awalnya kayak nggak inget pulang. Nah dari situ entah kenapa kayak diguna-guna lah sama si wanita yang dari Kalimantan ini. Ini lagi gue baca cerita ya dari majalah misteri gitu. Nah setelah dia beberapa tahun dia tinggal di Kalimantan, akhirnya dia pulang nih, punya pikiran untuk pulang. Lo tau nggak pas dia pulang naik pesawat itu kenapa? Soal itu sih alat kelaminnya nggak ada. Si laki-laki itu alat kelaminnya hilang guys. Nah itu ketika ditanya gini katanya, ngomong lah, kok bisa nih alat kelamin gue hilang gitu, kenapa nih nggak ada gitu. Ya itu kalau alat kelamin lu mau ada lagi, lu balik sama gue gitu. Singkat ceritanya kayak gitu. Lu tau gak guys, setelah dia sampai di Jakarta Bandara Soekarno-Hatta, dan dia itu balik lagi ke Kalimantan, itu selama di pesawat alat kelaminnya ada lagi. Gokil, sampai segitunya loh. Nah kita lanjut lagi nomor 2 ya. Di nomor 2 ini ada santet lepas. Yang dimana santet lepas ini santet yang ditanam apa? Ditanam di tanah atau di badannya nggak tahu deh gua. Ya santet ini dari satu santet yang ditanam atau diletakkan suatu benda, atau bisa disebut dengan peluru dalam tubuh korbannya. Peluru, kalau gue sempat dengernya tuh ilmu kebal, ngelen peluru gotri atau kelahar gitu, ada bijinya tuh ditelan kayak gitu. Nah kata peluru ini bakal terus ada di tubuh korbannya sampai si pelakunya ini mau cabut itu santetnya. Jadi tuh kayak apa ya, menanam suatu benda lah ke tubuh korbannya gitu. Nah ini kalau katanya si bendanya ini gak bisa dicabut sampai si pelakunya ini yang mau cabut sendiri gitu guys. Ngeri banget tuh. Nah ini efek dari si korbannya ini, si korbannya akan merasa kesakitan lah, sengsara lah gitu kan. Jadi kayak lu berobat, ngecek, ngeronsen gitu, bendanya ada gitu, tapi giran udah dioperasi bener-bener itu nggak ada. Bagaimana tuh? Ada tapi nggak ada, gitulah pokoknya goib namanya juga ya guys ya. Nah jadi sampai si pelakunya puas lah melihat kesengsaraan dari si korbannya itu. Ya mungkin dia punya masalah atau dia nyakitin orang kan si korbannya. Aduh ngeri banget deh. Kalian yang nomor 3 ya teman-teman. Di nomor 3 ini ada santet kodam. Nah siapa yang pernah dengar kodam? Kodam itu kan ibaratnya apa ya? Jin ya? Ya setahu gue sih gitu ya. Cuman gue nggak tahu tuh jin apa. Nah kalau santetnya ini nih, pelaku atau dukun santetnya ini memakai sosok pendampingnya. Ya yang dimana ya pendampingnya ini disebut dengan jin. Baik lagi ya kan, sama tuh jin sama kodam ya kan. Jadi itu si kodam dari pelaku ilmu santet ini atau dari dukun ini itu diperintahkan nih untuk menuju ke lokasi korbannya gitu. Nah jadi si dukun ini itu menyuruh jin mengganggu gitu, ganggu korbannya itu, bahkan sampai bisa masuk ke tubuhnya atau merasuki. Ya efek santet ini membuat korbannya sampai kayak lemes gitu, jadi kayak halusinasi, jadi kayak bisa dibilang kayak apa ya, gangguan kejiwaan gitu, sampai kayak menyerang mentalnya. Jadi kayak apapun yang dilakukan oleh si korban ini melihat sosok jin yang disuruh oleh pelakunya itu. Mau kemanapun, apapun yang dikerjakan pasti ngeliat. Wah baiknya. Ya mungkin bagi para orang-orang yang punya indera keenam mungkin nggak ada masalah ya. Tapi kalau bagi kita nih yang nggak pernah biasa ngeliat dan nggak terbiasa dengan hal-hal seperti itu, kaget juga teman-teman, gue akuin. Karena kenapa ya, kalau kita kan ngeliatnya kan manusia aja yang sebegitu banyaknya, nah mereka juga banyak tuh, tapi kan
wujudannya itu nggak rapi lah gitu kan, ada carut marut atau gimana. Nah, kemungkinan besar seperti itu point of view-nya guys. Lanjut di nomor 4 nih. Di nomor 4 ada santet buhul cacing ambin. Ini jujur pertama kali gue denger ada santet namanya ini gitu loh. Santet buhul cacing ambin ini merupakan salah satu ilmu santet yang berasal dari Sumatera. Nah, baik lagi teman-teman, Sumatera, Kalimantan itu salah satu daerah yang punya ilmu mistis paling kuat gitu. Kalau santet yang satu ini di Sumatera bang, kata dari internet gitu. Nah, katanya ini santet itu salah satu santet yang katanya bahaya banget gitu. Karena santet ini tuh bakal menyerang urat syaraf. Mungkin seperti kayak urat syaraf kayak berjalan, atau kita pernah podcast guys itu sama Arjulian, tuh bisa lihat aja nanti podcastnya. Itu kakeknya disantet itu kaku seluruh badan, tapi habis maghrib doang, dari habis subuh sampai habis maghrib itu kaku, gak bisa ngapain. Tapi anehnya setelah maghrib sampai ke subuh badannya normal, bisa gerak. Nah, ini mungkin salah satunya nih, atau bisa dibilang ini mungkin nama santetnya gitu kan ya. Jadi ini pelakunya ini baik lagi ya, hanya dia yang bisa mencabut gitu loh, bisa menghilangkan gitu. Nah, karena korbannya ini gimana ya, nggak bisa bergerak gitu loh. Jadi bukan hanya si korbannya sendiri yang akan kesulitan, bahkan keluarganya juga akan ikut repot gitu loh, karena memang sekujur tubuh tuh nggak bisa digerakin gitu. Nah, sama halnya dengan santet buhul cacing ambin ini, mungkin ya kalau santet yang ini itu hanya menyerang beberapa organ aja, contoh misalkan kaki atau tangan atau kayak stroke gitu loh. Karena banyak kebetulan nyokap gue dulu kena stroke ya, jadi tuh waktu pengobatan itu banyak ada istilah dari medisnya. Kalau stroke ya, itu ditusuk jarum itu akan berasa katanya kebas gitu loh. Namun ada beberapa orang yang ditusuk tuh masih berasa. Nah, jadi kayak syarafnya masih berfungsi, namun dia tuh nggak bisa bergerak. Aneh, kayak bukan penyakit stroke tapi kayak stroke gitu. Nah, kejadian ini yang bikin korban ini sangat menderita lah, lahir dan batin gitu. Yang namanya tadinya awal sehat walafiat ya kan, tapi tiba-tiba nggak ada penyakit, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba badannya nggak bisa digerakin gitu. Ya baik lagi lah ya, ini hanya orang-orang yang mempunyai permasalahan namun tidak bisa diselesaikan dengan perkataan gitu loh. Tapi nggak patut untuk dicontoh nih. Kita lanjut di nomor 5 yang terakhir ya teman-teman. Di nomor 5 ini ada santet brojo. Santet brojo ini juga sama loh, dari Jawa Timur. Ritual santet ini tuh lain daripada yang lain. Katanya santet ini dikirim lewat tanah. Kalau lewat JNE itu namanya paket. Ya, lewat tanah nih, gimana urusannya ini? Nah, katanya tuh santetnya dikirim lewat tanah yang ada di bawah rumah korbannya, betul. Kayak misalkan digali atau gimana, gue gak paham juga nih. Atau itu benda jalan sendiri di sana, nggak paham juga itu. Jadi katanya tuh si dukun ini bakal mengirim santet ke rumah korbannya langsung, dan katanya kalau ritual santet ini berhasil, terus kena ke si korbannya, itu katanya seisi rumah bakal meninggal dunia guys. Makanya jadi salah satu santet yang paling berbahaya banget. Santet ini digunakan katanya ya kayak dendam pribadi atau suruhan dari orang, dari dukun yang gitu ya, suruhan gitu. Ini sama kayak suwangging sih, atau kayak apa sih itu kemarin tuh palasik gitu kan, yang bisa meninggalkan seluruh rumah, isi rumah. Namun kalau ini gue mau tahu efeknya itu awalnya seperti apa, apakah dia langsung meninggal atau gimana. Kalau goyangan, kalau kuyang dan palasik itu kan dia bisa menyerang satu rumah
itu kayak sakit gitu. Tapi sakitnya itu kalau di rumah lu berobat ke rumah sakit itu gak kedeteksi sakitnya apa. Sama halnya nih kayak gini, kalau ini gue ngerti nih ini efeknya apa, ataupun dikirim lewat tanah. Aneh juga sih dikirim lewat tanah anjir. Kalau lewat Shopee Express bisa gak sih? Tapi ini cukup menarik sih. Kalau gua pribadi tuh menarik santet bulu cacing ambing. Kenapa? Ini membuat urat syaraf atau syaraf tertentu itu menjadi tidak berfungsi atau mati gitu. Nah, baik lagi itu karena gua kayak apa ya, sering melihat orang-orang yang menderita seperti santet kayak gini itu di rumah sakit tuh banyak teman-teman. Lo kalau ya itu baik lagi dari kalian sih ya, kalian tuh orangnya suka ngobrol satu sama lain atau enggak gitu. Ada gue kalau di rumah sakit saking gabutnya ngobrol sama sebelah tuh kadang gitu, dia mau saya ditusuk-tusuk tapi masih berasa. Nah bingung tuh, dunia medisnya juga bingung lah sini gimana nih gitu kan. Nah kalau stroke itu nggak ada tuh ditusuk-tusuk nih kebas, nggak ada. Lu ditusuk jerit gimana nih perusahaannya dah. Nah kayak gitu ya. Mungkin cukup sekian ya teman-teman ya, berkincot intis kali ini membahas part 2 dari macam-macam santet yang ada. Kalau gua pribadi santet buhul cacing ambing the best, namun tidak untuk dicontoh ya teman-teman, karena ini gua kalau ngeliatnya sih ini sangat menyiksa sih dari efek yang dibuat gitu dari santet ini. Ya mungkin cukup sekian bagi kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe-nya. Doain kita sehat-sehat lagi biar kita bisa bercerita lagi bersama Mpo Meta nih, yang seharusnya menemani gue tapi gue harus sendirian aja. Sedih banget. Begitu pamit, Bang Udah pamit, laptop pamit. Bye.